Pas gue nyari udah paling pojok, paling ujung, ke pintu toilet yang paling ujung, itu dia baru nangis lagi. Aduh sakit, dia gitu agak ada penekanan gitu di suaranya, kayak kesel gitu sakitnya. Halo guys, balik lagi di Room Podcast. Mantap. Nah sekarang kita ada di episode Kismis, kisah misteri. Yang Udah yang ketiga ya. Ketiga. Pokoknya jangan nonton sendirian. Jangan. Karena mereka ada di mana-mana. Nah sekarang kita kedatangan tamu nih. Coba perkenalkan namanya siapa? Halo, nama gue Ica. Salam Ica. kenal semuanya. Rumahnya di mana? Ditinggal. Oh iya. Iya. Gak bisa dibawa. Bener. Nih Ica katanya punya kelebihan khusus. Apa tuh kelebihannya? Padahal nggak ada kecil. Iya bener. Banyak kan juga dia. Beda itu. Lakinya langsung aduh. Iya. Aduh. Apa nih Ica punya kelebihan apa nih? Kalau orang-orang sih bilangnya katanya taunya indigo. Cuma menurut gue banyak orang tuh yang salah paham gitu sama indigo. Dipikirnya indigo tuh bisa ngeramal masa depan, kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya gue nggak bisa ngeramal masa depan gitu, karena masa depan gue aja belum gitu kan. Masa depannya suram. Sedih. Nangis deh. Modus. Rekening. Nomor rekening. Dia doyannya yang begitu. Pundak nggak punya, tinggal gitu. Engklek. Iya, jadi gue tuh sebenarnya punya kelebihan kayak gue cukup peka, terus gue bisa ngelihat bisa. Iya lah, nggak bisa ngeliat buta. Iya benar. Maksudnya ngelihat makhluk-makhluk yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Terus gue juga bisa, nggak selalu tapi interaksi, bisa interaksi kadang-kadang gitu. Berat sih emang. Itu dari umur berapa? Jangan nangis. Oh jangan. Jangan nangis dong nih, ada tisu nih. Coba dipegang dulu ini. Dari umur berapa itu? Jadi gini, awal mulanya gue awalnya nggak gitu punya kayak gini-gini, tapi dari kecil ternyata gue tuh sering main sendiri. Nyokap tuh gue tuh kalau main tuh nggak pernah di jangkauan nyokap gitu, jadi gue selalu yang menghindar gitu sendiri. Terus tapi ternyata gue main gitu, dan gue jarang kayak main-main keluar gitu. Gue main sama temen yang gue bisa lihat, tapi orang lain tuh nggak. Gitu loh. Iya. Sempet mau dibawa ke psikiater, dicek itu nih kenapa anak-anak ini segala macam, kok dia suka ngomong sendiri, ketawa sendiri, main sendiri. Terutama gue paling sering katanya waktu kecil itu main petak umpet ngumpet di lemari. Terus kalau udah masuk lemari tuh heboh sendiri gitu, kayak gitu sih. Dan ternyata pas gue tanya ke nenek almarhum, beliau bilang kalau gue tuh dapet warisan dari almarhum kakek gue. Keturunan. Iya, keturunan. Ternyata gue tuh silsilah cucu tuh ke-13. Ganjil. Jadi ya. Putus ganjil ya. Kalau kata orang-orang malah angka 13 sial ya. Tamu, tapi ini enggak kesialan, bukan. Enggak, malah ya, justru kelebihan keberuntungan ya harusnya. Tergantung orang aja mikirnya gimana. Terus gue yang ada nggak di sepupu lain, gue nanya-nanya gitu, yang lain ada. Yang lain tuh cuma kayak yang ngerasa gitu-gitu doang. Tapi kalau untuk melihat interaksi dan lain-lain itu dia nggak bisa. Terus gue nanya kenapa harus gue bilang gitu. Ternyata memang karena silsilah gue itu turunan ke-13, jadi gue benar-benar dari lahir sudah dikasih itu gitu, dan sudah terbuka gitu. Jadi bukan tipikal yang anak-anak yang mata batinnya dibuka dulu baru bisa ngeliat gitu, enggak. Tapi jadi udah bawaan gitu. Udah pernah ditutup belum? Pernah dicoba karena ada insiden di rumah itu dulu, salah satu ART yang kesurupan. Nggak tahu, cuma gara-gara gue pakai baju merah, ada hubungannya dengan warna merah. Dia minta untuk interaksinya lewat gue, padahal di situ sudah ada orang pinternya kayak abah aki-akinya gitu. Terus gue coba
udah dong gitu, gue capek ngeliat kayak gini gitu, takut, dan gue nggak bisa ngejalanin masa kecil gue kayak Yang biasa gitu, normal kayak yang lain gitu. Dan temen gue termasuk dikit. Ya karena mereka mikirnya apa sih nih kok Iya, main sendirian benar. kayak Dan gitu. kadang gue susah kontrol. Jadi waktu kecil tuh karena gue tidak mengerti kalau gue, oh lu udah punya ini gitu. Jadi gue kadang misalkan lagi nongkrong nih gini rame gitu, terus gue misalkan ngeliat kemana gitu, gue suka gitu loh. Jadi orang kan creepy duluan ya, maksudnya ngapain, siapa sih gitu kan. Setelah gue ceritain, gue pikir mereka mengerti, justru malah mereka menghindar kayak gitu karena takut. Dari situ gue minta sama si abah Aki dukun itu untuk, udah Ki tutup dong gitu, capek gitu kan. Ya dicobalah sama dia kan, dicoba, tapi ternyata nggak bisa. Jadi mata batin gue itu tidak terbuka dan tidak tertutup. Emang udah bawaan dari lahir ya. Iya, jadi terus gue yang sempetnya terus gimana dong Ki, ya udah terima aja. Mungkin di balik kelebihan kamu ini mungkin ada apa ya, ada hal yang bisa kamu pakai ke hal yang positif ya, bermanfaat segala macam. Ternyata ya gitu. Nah, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Gitu guys ceritanya. Gimana Ica tahu punya kelebihan. Nah yang gue tahu Ica punya cerita ya. Yang pengalaman yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain. Nah coba ceritain deh gimana awal bisa komunikasi sampai nggak bisa dilupain lah kayak gitu. Sebegini, jadi waktu gue SMP itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 itu ada kejadian aneh di sekolahan gue. Dari 4 atau 5 kelas itu masing-masing tuh dicomot tuh ya, pokoknya totalnya 9 orang. Dan kebetulan anak-anak yang nakal, cowok yang nakal, itu dikasih penyakit. Seminggu mereka barengan gitu nggak masuk, nggak. Penyakitnya tuh gatal-gatal, panas, sama muntah-muntah. Penyakitnya semua sama. Itu gue tahu karena waktu itu heboh ya diomongin guru. Pada bingung. Di kelas saya kan wali kelas lah ya, ngomong-ngomong gitu kan. Ini anak gue nakal nih si ini, misalnya si Wandut gini, nggak masuk ya ini. Katanya dia sakit nih muntah-muntah. Masa di kelas gue juga tuh ini gitu loh. Gue tahu dari situ. Ya gue sih nggak terlalu nganggep gimana ya, maksud gue ya penyakit Allahu alam kan siapa aja bisa kena kan gitu. Cuma kalau misalkan anak-anak nakal brek diambil semua, nggak masuk dalam kurun waktu yang sama, ternyata kena penyakit sama, itu patut dipertanyakan gitu kan. Walaupun jatuhnya gue kepo ya, gue termasuk anak yang bandel. SMP sudah. Jadi suka kadang kalau udah jam-jam terakhir gitu kan, udah malas, udah capek gitu, ngikutin pelajaran, udah kabur ke toilet gitu. Nyebat. Ngerok, itu lagi mules juga waktu itu. Gue ke toilet, gue ya itu lagi melakukan morning call sih. Lagi setoran sama bumi guys. Lagi nabung gue. Terus ini nih di kamar mandi nih guys kejadiannya. Anjing. Kamar mandi. Gue nggak usah jelasin dari mana gue mulai bukanya kan. Nggak usah ya. Lu kan pernah lama. Iya lama. Ntar jadi yang lain nih kan, jadinya bukan kesannya sering jadi yang lain. Peroden. Nah terus ya udah gue lagi ya dulu kan zamannya BBM ya. BBM bisa apa sih kan, belum bisa YouTubean kan. Jadi cuma BBM-an aja lah tuh sama laki-laki yang bisa dibong-bongin gitu kan. BBM chat. Pertama kali yang gue dengar dalam kamar mandi itu adalah suara air keran buka. Santai dong. Kamar mandi ada wastafel, ada keran air orang keluar. Kan ya, orang masuk cuci tangan ngapain kan, bisa aja cuek gitu. Mati. Udah masih santai aja. Ada lagi, nyala lagi. Set, air tuh nyala. Terus kok lama nih? Akhirnya gue ngomong lah, woi matiin tuh air, jangan buang-buang air. Gue bilang gitu kan. Itu masih nyala, nggak ada yang nyaut. Sekitar semenitan
1 menit 2 menit lah, baru tuh Berhenti. air mati gitu kan. Udah, gue tetep aja lanjut cuek aja bodo amat gitu. Gue tetep main handphone, gue tetep ngerokok. Nggak lama, gue dengar ada suara jejak kaki nih. Tapi jejak kakinya nggak pakai sepatu guys, nggak pakai alas. Jadi gimana sih kaki lu napak lu kan kamar mandi kan lembab-lembab becek gimana gitu ya. Apalagi kamar mandi sekolah kan, nggak selalu bersih banget gitu. Itu keceplak gitu lewat gue. Masih belum ya anggapnya mungkin siapa gitu nyeker gitu kan, masuk lagi abis pelajaran olahraga gitu kan ya. Kan bisa, gue gak kepikiran tuh ke sono. Biasa aja lewat. Nah ini si bangkeknya. Bunyi lah nih pintu nih. Pintu kamar mandi. Oh ya udah, biasa orang lain. Kamar mandi banyak gitu kan. Bener. Ada 6 apa 7 pintu. Emang kamar mandi gua enggak boleh ada yang masuk kan? Enggak. Masuk tuh udah. Gue denger, nah uniknya di sini, gue mulai ngerasa janggal ya. Kuping gue itu jelas dengernya dia tuh suaranya dari sebelah kiri. Tapi belum kelar cerita. Belum kelar. Terus udah gitu, gue masih santai. Suara air aja gitu, suara keran nyala biasa, kayak orang ke toilet gimana sih biasa gitu. Terus akhirnya gue denger ada suara rintihan. Nangis gitu. Kayak rintihan sakit sedih gitu. Gitu-gitu kan. Sakit, aduh sakit gitu, suara perempuan. Gue orangnya sebenarnya nggak mau ikut campur karena ya emang orangnya bodo amat gitu. Cuma kalau udah ganggu jatuhnya jadi kepo. Males ya, itu males juga sih sebenarnya gitu. Terus gue karena gue udah ngerasa ganggu denger rintihan dia tuh yang makin makin berisik, ganggu ketenangan gue dalam menyetor itu kan. Ya udah akhirnya gue bilang, "Oi, siapa tuh? Kenapa lu?" gitu kan. Dia nggak nyaut, tapi dia malah berhenti. Berhenti nih nangisnya, berhenti sebentar. Ih nggak jelas gue gitu kan. Terus lanjut lagi set. Terus dia ngerintih lagi. Sakit, aduh gitu-gitu jempolnya kan. Jempolnya keinjek kali guys. Bisa aja. Enggak, gue ngeri jempolnya hanyut gitu kecebok. Lah kan mana tahu kan salah. Lagi begini taunya kakinya gitu kan. Sudah gitu. Nangisnya di sini, lu kira air mata gue di sini. Terus udah gitu, makin kencang. Ya udah gue sudahi lah ya, adegan jongkok gue di situ. Gue sudahi, gue bersih segala macem. Lah suaranya hilang tuh, suaranya hilang, dia udah nggak nangis lagi, udah nggak bersuara lagi. Gue nggak buru-buruin jadinya, gue masih ya udah gue bersih apa segala macem lah, cuci tangan apa segala macem. Terus mulai suara pintu ketutup. Terus gue yang sempet ini orang kenapa sih, maksudnya aduh sakit. Gue mikir apakah mungkin ini anak sekolah ya zaman dulu kalau putus-putus cinta galau, galau terus banting pintunya sakit kesel. Ditegur orang juga kan dia nggak mau jawab kan kalau bukan temennya. Ya udah gue bodo amat gitu. Bunyi lagi ngek gitu kan. Lah ada lagi nih, gue bilang dalam hati orang gitu. Terus nangis lagi, ngerintih lagi tuh perempuan. Juga berarti lu nyetor ya? Yang masuk 2. Ih orang gila makanya kan, padahal segitu doang jatah gue nyetor. Sedih gitu, gue keluar lah. Lu kenapa? Nah balik lagi, karena gue denger sebelah kiri, otomatis orang waras keluar ya ke kiri dong. Nyari kan gue gitu. Siapa? Gue keluar tuh dari pintu set, gue ke kiri. Itu pintu itu kosong isi. Pintu tuh kebuka semua, nggak ada isinya. Pas gue keluar, karena kan cetrek kunci kan gitu, itu dia berhenti nangis. Pas gue keluar ke kiri, itu dia berhenti, kondisinya berhenti nangis. Pas gue nyari udah paling pojok, paling ujung, ke pintu toilet yang paling ujung, itu dia baru nangis lagi. Aduh sakit, dia gitu agak ada penekanan gitu di suaranya, kayak kesel gitu sakitnya. Terus gue langsung nengok ke belakang gitu kan, lah sono begitu kan, bingung. Ya udah dengan polosnya jalan aja gue ke sono kan. Dia posisi di toilet paling pojok. Jalan lah gue ke situ kan. Pas gue pintu tuh gobloknya gini, maaf maksudnya
orang kalau dia melakukan sesuatu dalam toilet, entah itu pup kayak, entah itu dia pipis kayak, mau dia perempuan kayak, mau dia laki, dikunci lah ya, gitu kan. Nah ini enggak, posisi aja. tuh setengah, nggak rapet, tapi kayak segini ada gitu, selahnya. ada selah gitu. Jadi lu kayak cuma dorong gitu aja kebuka. Gue takut nih, takutnya dia lagi jongkok kan, nggak lucu dong, lihat yang kayak lo gitu. Lo ngapain orang gue lagi boker lagi, ntar takutnya dia lagi nangis tuh, aduh sakit tuh karena dia ngeden kelamaan, sakit kan. Iya kan kasihan, makanya banyakin minum makan sayur, sama buah, biar lancar ya Beb. Iya. Gitu. Ya gue dengan pedenya, gue buka aja kan, gitu. Itu posisi perempuan, banget. Ya banget, berdarah-darah gitu ya, pakai seragam sekolah sama kayak apa yang gue pakai. Posisi tuh begini gitu, mojok gitu loh Beb, duduk di atas WC itu, aduh sakit. Terus ya zaman dulu sih rok kan boleh pendek ya, kalau sekarang harus panjang. Nah dulu tuh gue sama yang lain tuh pendek gitu, cuma yang pakai hijab aja yang panjang, segini. Terus di sini tuh darah semua, darah semua. Gue pikir nih orang nembus, nggak mungkin sih kalau nembus ya, cuma kan zaman segitu nggak ngerti kan. Gue pikir mungkin lagi dapet kali nih, lagi mens gitu kan, lagi halangan. Tapi kok muka banget gitu kan, banyak gitu. Terus rambut tuh kuyup, maksudnya basah, tapi kayak itu sih basah keringet, bukan diguyur, basah gitu. Muka tuh gini, segini tuh ketutup gini. Jadi gue cuma bisa lihat sebelah matanya aja, tapi dia menggigil gitu, nggak ngerti gue kenapa dia habis kehujanan gimana. Terus gue bilang gue panik dong, ya kan, gue langsung jongkok gitu. Lo kenapa? Kok bisa kayak gini sih? Gue bilang kayak gitu kan. Ini lo kenapa? Gue bilang tunggu bentar ya. Gue panggilin guru, gue panggilin orang-orang UKS, gue bilang kayak gitu. Pas gue balik badan, dia langsung bilang jangan apa tunggu. Gue lupa ingat karena udah lama kan kejadiannya. Jangan apa tunggu pokoknya dia bilang, tapi dia nggak nyentuh gue gitu. Gue yang nyentuh dia. Tunggu bentar ya. Itu bisa kesentuh? Bisa. Tapi emang dingin banget, emang pucat banget sih Wak. Bisa kesentuh, dia yang nyentuh gue nggak bisa. Kebalik ya? Seharusnya lu nggak bisa nyentuh dia, tapi lu bisa ya nyentuh. Gue bisa, kepegang sih daging bener gitu. Tunggu dulu bentar ya, gue panik, gue keluar gini. Terus dia bilang tunggu apa jangan gitu. Gue balik badan, kenapa? Itu anak udah nggak ada. Dia lewat bawah. Ya kan. Gitu. Masuk ke rumah WC. Iya dong. Maaf ya. Terus gue bingung kan, astagfirullahaladzim, gue yang udah wah nggak beres nih, gue bilang kan. Terus pas gue balik badan, dia di belakang gue. Dia tapi kondisinya pas dia di belakang gue nongol itu udah bersih kayak nggak kenapa-napa. Tapi muka asli dia cuma pucat banget gitu, bibirnya tuh biru-biru ungu gitu. Kayak udah kedinginan gitu ya? Iya, udah. Tapi rambut tetap lepek, Beb. Cuma luka-luka tuh nggak ada. Terus gue sampai ngeliat dari atas sampai bawah gitu, nggak ada darahnya tuh nggak ada. Gue nggak napak apa enggak? Lupa ya? Gue nggak iniin. Pokoknya bilang, kenapa aku nggak bilang? Terus dia maju, gue mundur. Terus dia ngomong gini, aku minta tolong, kata dia gitu. Tolong aku, kata dia, bantu aku, kata dia gitu. Ya bantu apa lu? Gue mau manggil UKS sama lu nggak boleh. Aku nggak butuh yang lain, aku cuma butuh kamu. Saya bilang kayak gitu kan. Dulu di sekolah gue itu di sininya tuh ada namanya Wak. Namanya, nih mohon maaf ya. Nama panjangnya gue lupa inget. Karena nih cewek kayak blasteran deh. Cantik putih Wak, cantik. Ada namanya, cuma dia ngenalin diri, dia bilang dia nyebut diri dia gitu, Sasha, namanya Sasha. Bilang, terus gue ngobrol sama dia ngomong minta bantuan, bla segala macam. Gue kan nggak kenal ya, ini anak siapa? Gue nanya, kok gue kayak nggak pernah lihat lu deh. Nah, tapi lu pakai baju seragam, ya seragam sekolah ini gitu. Iya, aku anak sini kok, kata dia. Dia bilang aku emang sekolah di sini kok. Dia bilang aku siswi sini. Dan ternyata dia itu Toku. Dia itu alumni udah 9 tahun yang lalu. Lama. Toku. Kalau alumni gue kan ya 1 tahun 2 tahun di atas gue lah. 9 tahun yang mana gue kenal kan gitu. Masih SD ya?
Iya kali ya, 9 tahun. Iya, kalau 9 tahun di bawah. SMP, iya masih SD. SD kan bener. SD apa TK? TK. Jadi SD apa TK nih? Oh iya, SD kelas 1. Oke, SD deh. Udah tuh, apa gue harus bantu apa? Gue bilang kayak gitu kan. Dan kenapa harus gue bilang gitu, kenapa harus aku, bilang gitu. Karena aku tahu kalau kamu tuh bisa ngerasain aku dan ngelihat aku, kata dia gitu. Hah? Maksudnya? Belum ngeh. Harusnya kalau gue di situ posisinya udah ngeh, dia ngomong gitu berarti kan dia bukan orang yang maksudnya dia bukan makhluk yang gampang atau bisa dilihat sama orang lain. Dia padahal udah ngomong loh kayak gitu kan. Cuma karena gue nggak ngeh jadi nggak terlalu iniin. Terus gue mundur gitu kan. Gue mundur apa maju ya? Mundur dong. Gue mundur. Ya gue harus bantu apa? Dia bilang gitu kan. Nggak lama bel bunyi. Bel bunyi. Dia hilang. Gue panik karena gue takut ada orang lain kan gitu kan. Dia hilang, nggak ada. Di situ wush, aduh itu udah dingin banget kali hawanya ya. Iya, hawanya tuh gimana sih, dingin gitulah. Merinding di sini nih. Aja kayak ada yang niup gitu kan, lain kalau ditiup kan enak. Salah. Sudah tuh gue balik ke kelas, gue rapi-rapi, udah pulang gue. Nah, FYI aja nih, gue dulu semasa gue zamannya sekolah itu gue sering sendirian di rumah karena nyokap pergi-pergi mulu kerjanya gitu. Mbak ada ART cuma setiap hari datang pagi pulang sore. Pulang pergi. Iya, setiap hari cuma kayak gitu aja. Jadi bener-bener malam tuh gue sendirian. Kadang-kadang teman suka main sih, rumah itu juga suka dijadiin base camp, cuma ya nggak selalu lah ya gitu kan. Udah nih, gue pulang. Kebetulan kamar gue di atas, gue naik ke atas, gue kamar. Gue itu kalau pulang sekolah nggak langsung pulang, nongkrong dulu. Jadi biasanya sampai rumah tuh jam-jam 7 kayak gitu, malam lah ya. Karena kan gue pikir kayaknya kalau anak yang emang biasa sendiri kayaknya gitu deh. Males sepi-sepi sendirian di rumah kan, pasti nongkrong dulu gitu kan. Kalau udah capek udah tinggal tidur aja, istirahat baru pulang kan gitu. Itulah yang gue lakuin. Gue pulang itu udah sekitar jam 7 deh. Pulang, gue belum mandi, gue belum ganti baju, belum ngerapihin buku-buku di tas untuk ganti pelajaran besoknya. Itu tiba-tiba di bawah ada yang ketok-ketok pintu. Pertama ketoknya tuh santai, biasa, nyantai gitu, tok. Gue bilang siapa ya? Bodo gitu kan. Gue mikirnya temen paling datang, cuma gue kan gitu orangnya. Walaupun mereka udah datang, kalau gue lagi males ada nerima tamu, ya gue nggak akan bukain pintu. Gitu. Tok. Pokoknya sampai 3 kali ketok itu santai. Pas ketok kan yang keempat itu udah nggak santai. Duk gitu. Gue kesel dong. Siapa sih gitu kan? Sebelum gue turun, gue mikir kalau itu teman gue, dia ngapain ngetok pertama? Mohon maaf, rumah gue ada bel. Kenapa? Kalau zaman dulu ada bel tuh orang kaya. Itu jadinya alhamdulillah. Cukup aja ada bel. Gue heran nih, kok kalau temen gue ngapain ngetok kan ada bel gitu. Dan logikanya aja, kalau lu main ke rumah temen lu kagak direspon, mau ngetok, mau mencet bel kayak nelpon dong minimal ya kan, atau enggak BBM kayak ya kan cetung bunyi kan. Ini nggak ada. Masih tuh masih. Akhirnya gue turun, gue penasaran kan siapa. Gue turun ke bawah, gue ngintip dari jendela dulu, gak ada siapa-siapa. Gue buka lah pintu, gue ngelangak-longok gitu kan, gak ada siapa-siapa. Apakah satpam mungkin mau ngasih info apa atau apa? Gak ada, hening tuh. Siapa ya? Bodoh lah gitu kan, mau mikir orang iseng. Masih orang iseng masuk komplek, kurang ajar banget ya kan, ngapain? Udahlah gitu, tutup lagi pintu, kunci, tak. Belum gue balik badan dari tuh pintu, itu ada suara heboh-heboh di atas. Gerbak-gerbuk gitu. Tapi sebelum ada suara gerbak-gerbuk, itu ada suara pintu gue. Nek. Baru gerbuk tuh, berantakan. Siapa gue bilang? Udah siapa di atas kan, gue sendirian, gak ada siapa. Naiklah gue ke atas. Gue naik ke atas.
Itu isi tas gue udah berantakan di kasur. Udah berantakan. Lampu kedip. Jendela, ya lu pikir aja, gue baru pulang. Baru duduk di kasur nih, belum ngapa-ngapain. Mana gue ada waktu buat buka jendela. Logikanya gitu. Tapi posisi jendela kebuka dikit, jadi nggak kekunci gitu. Jadi angin tuh semir gitu. Gue masuk, gue lihat jadi samping kasur gue ada nakas, terus ada meja rias gitu kan. Itu ada kertas tulisan, tapi tulisannya itu tulisan kayak dokter, tau gak lo? Tulisan sambung zaman dulu. Ya tulisan kayak mama kita zaman dulu lagi masih kalau nulis gitu. Itu tulisannya gue rada-rada nggak bisa baca, tapi gue berusaha keras untuk bisa baca gitu. Di situ dia bilang, tolong saya, bantu saya, dia bilang gitu. Saya cuma pengen hidup tenang, dia bilang. Selebihnya gue nggak tahu lagi tulisannya. Gue sedih tuh, gue nggak bisa baca di situ. Pada gue udah SMP. Iya. Tulisannya zaman dulu lagi. Iya, tulisan dokter, nggak ngerti nyambung gitu. Haus wah. Narasumber. Udah kelar gitu, dia bilang pokoknya terakhir dia bilang besok temui saya, apa besok saya tunggu kamu, pokoknya gitu deh, di toilet sekolah. Udah besokannya dia bilang sampai ketemu besok di jam istirahat kalau nggak salah, pokoknya gitu. Udah besokannya gue sekolah seperti biasa. Pas jam istirahat gue ke toilet lah. Gue ketemu dia bener itu. Cuma gue di situ gue marah. Gue bilang gue nggak suka ya kayak gini. Gue bilang kayak diganggu soalnya. Iya, gue nggak suka lo lancang, lo sampai ngikutin gue ke rumah, lo ngacak-ngacak barang gue. Kalau lo minta tolong nggak kayak gini caranya, gue bilang kayak gitu. Ini jatuhnya kayak lo maksa dan ngancem, gue bilang kayak gitu. Ya aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Pokoknya dia ngomongnya bahasa baku ya, zaman dulu. Nah aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku cuma pengen kamu tolong aku, dia bilang kayak gitu. Ya terus gue harus kayak gimana? Gue udah agak ngegas kan, gue kesel. Dia bilang kamu jalan ke arah kebon belakang lapangan samping sekolah, belakang sekolah, dia bilang. Ngapain gue harus ke sana? Ya di sana ada aku, nanti kamu bisa ketemu aku. Jadi guys, dia minta tolong gue untuk nemuin jasadnya dia yang dikubur dan yang nggak tahu dikubur asal-asalan sama nih 9 cowok. Jadi kenapa? Jadi bener emang ada relate-nya nih, si cowok anak saya teman-teman gue yang nakal nih sakit 9 orang ini. Jadi dari tahun ke tahun setiap ada anak cowok yang nakal, dia pasti ambil 9 orang untuk dia hukum. Jadi cara dia ngehukum tuh kayak gitu. Padahal bukan dia ya pelakunya ya. Iya, padahal bukan dia gitu kan. Dia mau ngasih tahu mungkin. Iya mungkin, maksudnya sih dia mau balas dendam tapi nggak bisa. Iya, nggak ada yang nalar gitu. Dan ternyata ya, nanti di akhir deh gue ceritain kenapa dia metong. Terus udah gitu, tapi kan gue nggak boleh keluar. Gue bilang zaman dulu sekolah nggak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Gue izin lah sepik sama satpam mau ke fotokopian. Gue bilang gitu, udah tulis dulu. Nah biasa ya kalau mau keluar dari sekolah itu ada buku, gue harus nulis dulu nama gitu, kelas berapa gitu, terus dulu. Gue keluar, lengak-lengok, satpam ngeliat nggak gitu kan, udah nggak ngeliat. Jadi sebenarnya kalau ke lapangan di belakang sekolah gue itu gue harus jalan dulu ke depan, muter gitu kan. Tapi bisa gue lewat kali, jadi ada kali nggak terlalu besar dan airnya cuma biasa cetek gitu doang. Gue turun ke situ, nyebrang ini udah langsung lapangan nih, lapangan bola ya zaman dulu kampung, lapangan bola biasa lah gitu. Jalanlah tuh gue ke kebon. Oh di seberang lapangannya itu? Iya, agak jauh lah dari lapangan itu. Gue jalan sekitar ya 10 menit, hampir 15 menit gue jalan ke sana. Nah ini gue kesel nih di sini nih. Dia ngasih gue clue, katanya kamu jalan ke lapangan, ke kebon belakang lapangan, nanti kamu cari pohon pisang, ada jantungnya 2, terus ada gundukan, kata dia. Pohon pisangnya agak miring, dia bilang kayak gitu. Gue nggak yang apa ya? Gue belum kepikiran kalau calu goblok, namanya kebon, pohon pisang banyak, Jin. Iya nggak?
Kesel gak sih lu? Baru nyadar Baru dia. nyadar pas gue udah ngeliat kebun nih, gue di kebun nih, depan gue kebun nih. Itu pohon pisang semua, ya kan? Banyak di pohon pisang. Terus gue harus ngitungin gitu mana yang jantungnya satu, mana yang jantungnya dua, mana ya Allah, gue nggak kepikiran gitu. Ya udahlah, gue cuma modal senter doang kecil lah, megang handphone doang, jalan. Itu Allahu Akbar, emang susahnya jadi anak indigo nih pasti teman-teman kalau yang punya kelebihan sama kayak gue itu capek. Daerah-daerah kayak gitu kan setiap tempat penunggunya ada kan. Itu lu kanan, kiri, depan, atas, bawah tanah. Itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Kalau lu aja gitu kayak lu eye contact gitu sama dia. Lu diajak main lu. Dia maksa pasti dia akan ngikutin terus. Nah, gimana caranya lu harus pinter-pinter pura-pura bego. Lu nggak tahu kalau ada mereka. Padahal banyak banget dia lah, ada kuntil lagi. Kakinya asik banget di atas gitu kan, lagi celepak-celepuk, rambut panjang, komuk berantakan. Sebel. Tuh jalan anak kecil lari-larian, terus ada kayak bapak-bapak yang bongkok gitu ya. Bongkok itu yang bongkok itu jalan. Serem banget itu. Untung dari jauh. Cong Sipo. Gue paling enak. Kalau kata dia Cong Sipo, kalau kata gue Pocica. Gue paling ngeri kalau tuh kan. Gue paling ngeri kalau ngeliat Cong Sipo bener. Mumin. Pengumuman hadirin hadirat. Udah tuh gue jalan terus ya kan. Gue pokoknya sebisa mungkin walaupun gue nengok gini ada dia, tapi gue langsung pura-pura ngeliat ke yang lain. Jadi seolah-olah gue kayak nggak ngeliat dia gitu. Jalan terus. Nggak lama gue kesandung. Nyusruk lah gue. Ini anjing nih. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Tapi malunya sama setan. Iya, malunya sama setan. Kenapa gue malu sama setan? Gue nyusruk gini. Ini tangan luka nih. Gue jatuh, serok gitu kan. Diketawain gue sama kuntilanak. Enak banget suaranya. Renyah kayak rengginang. Ya Allah, gue bilang, aduh nengok. Nah, samping gue nih ada anak kecil, rambutnya pendek gini. Emang kurang ajar ya. Gimana gue praktekinnya ya? Gue kan jatuh gini kan, tusuk kan. Jadi dia di samping nih, dia kayak mau ngeliat gue nyusruk gak sih, kenapa-napa gak sih gitu. Karena gue kan gini kan, gue diem dulu karena gue denger gue diketawain. Jadi gue nggak yang langsung bangun atau gimana, karena gue nggak mau dia tahu kalau gue ada lu gitu. Ini gue gini, itu untung rambut begini ya Wak, dia di sini. Tapi kan napasnya berasa. Dia yang gitu ngeliat, mungkin dia mau ngecek gitu, ini nggak sih, kenapa nggak sih, dia pokoknya namanya anak kecil gitu kan. Kepo, dia pengen tahu. Bangun, dalam hati sih gue bismillah, dalam hati gue bangun. Terus gue bersihin lah, gue duduk sambil bersihin kayak gini ya kan. Gue ngambil senter gue sama handphone gue. Gue duduk lah, gue lihat kanan kiri. Terus belakang persis nih tebing pisang nih gitu. Nah, dan gue posisi kesandung, muka gue dudukin tuh gundugannya itu. Gue lihat ke belakang, gue ngehin gitu kan. Pisang nih gitu kan. Terus ini gundukan nih. Cuma gue belum ngeh gundukannya. Cuma gue ngeh pisang, itu pohon pisang agak miring, ada jantungnya 2. Apa ini? Ya gue ngeliatin gitu. Terus gue yang duduk gitu, gue yang gini-gini. Terus gue yang gini-gini. Wih ini gundukan gitu kan. Gue bangun kan langsung, gue bersih-bersih gitu, gue bangun, gue lihat. Ya iya bener ini gundukan. Ini kalian dimaksud, gue bilang gitu kan. Cuma gue bisa apa? Tuh setan gue blok aja. Maaf Sasha. Maaf Sasha, nggak pinter-pinter loh. Lu minta tolong gue datang ke situ. Gue udah nemuin nih. Terus gue mau ngapain? Gali. Pakai apa? Tangan. Kucing kali gue bokep ya kan. Kalaupun gue gali pakai tangan, mau kelar kapan? Iya. Kan udah lama itu 9 tahun, pasti udah ngendep banget kan. Makanya, tuh pisangnya sampai berjantung 2, ya kan? Gue mau gali sampai kapan? Itu aja posisi gue pas istirahat itu insomnia udah 1:30.
Jadi habis soma tuh biasanya udah pulang gitu. Gue mau gimana gitu kan? Udah yang penting gue tandain nih, gue udah tahu nih lu di sini gitu. Gue pulang lah. Balik lagi gue ke sekolah. Balik ke sekolah, gue pulang seperti biasa. Gue mandi seperti biasa. Sebelum gue pulang ke rumah, itu gue mampir dulu tongkrongan gue tuh dulu di McD Sekbil. Asik nongkrong di McD Sekbil, belakangnya tapi. Bukan di McD-nya. Bukan di McD-nya. Sampingnya. Sampingnya. Samping McD Sekbil. Gue biasa nongkrong situ. Jadi kalau bisa dibilang teman gue tuh termasuk dikit ya guys. Jadi teman-teman gue, nah gue punya komunitas. Bukan komunitas sih jatuhnya. Kayak kumpulan anak-anak indigo yang punya kelebihan kayak gitu. Entah itu dia bisa ngelihat doang, entah itu dia bisa kayak gue, entah dia cuma peka aja gitu. Itu gue bikin itu. Kita satu kumpulan itu ada berapa orang ya? 20-an ada? Enggak nyampe. 15-an kali. Iya, 15-16 lah. Solid semua untungnya. Gue nemuin lah mereka. Karena gue mikir gini, gue mau cerita ke guru, takutnya nggak percaya. Ntar gue malah dibawa lagi ke halu, ya. Iya. Gue mau cerita ke teman terdekat gue yang waras, nggak percaya juga. Ya kan? Mau langsung ke polisi, laporin. Wah, anak mana nih? Ntar kata dia ngapain ya kan? Akhirnya ya udah gue ngomong lah, cerita lah dari A sampai Z, dari awal sampai akhir sama teman-teman kumpulan gue ini. Gue cerita, gue minta tolong, dan ternyata ada teman gue yang pengalaman kayak gitu, tapi prank. Setan aja nge-prank loh, kurang ajar. Dasar setan. Emang setan ya kan, iseng. Jadi dia sosok nangis, dia melas, dia minta tolong, dia minta kita untuk ikut ke tempat yang dia arahin, tapi ternyata sampai sana nggak ada apa-apa. Yang ada malah kita luka atau malah jadi jatuhnya kayak jadi sial ya. Iya, jadi sial, jadi apa, cuma ini doang, ngisengin doang. Awalnya teman-teman gue nggak ada yang percaya, hampir nggak ada yang mau bantu. Tapi gue tunjukin lah bukti-bukti kertas yang ditulis itu kan. Nih gue bilang, nggak mungkin kan gue bisa nulis kayak gini. Gue bilang, siapa yang tulisan kayak gini, tulisan zaman kapan nih? Gue bilang kayak gitu. Sorry. Dari situ 1, 2 ngomong, oke, udah nggak ada salahnya kita coba kan. Mau kapan? Akhirnya besoknya kita memutuskan untuk eksekusi. Eksekusi, ya udah, gue inget tuh jalan ke situ lagi. Tapi nggak ikut semua, nggak ber-16-15-nya, cuma separuh kali ya. Kita cuma ber-9, nggak ngerti selalu ganjil. Pokoknya kita ber-9, kita datang masing-masing bawa alat seadanya. Gue cuma bawa serokan tanah, apa tanaman mak gue tuh yang buat serok tanah gitu, yang kayak sekop kecil gitu doang. Berangkat lah. Ya karena kalau misalkan kita bawa pacul, bawa apa, ntar disangkanya kita mau tawuran sama gang mana, ya kan? Mau maling pohon pisang mana? Buat orang lagi kan tahu ntar gimana. Ya lah, bawa seadanya. Datang situ, mana Ca? Mana Sa? Lu ya? Dulu gue waktu sekolah dipanggilnya Anissa. Lah, Nisa. Cucok. Alim banget ya. Udah tuh, gue mau kemana Sa? Lu yakin ini tempatnya? Kata gitu. Iya yakin ini tempatnya, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, datang lah, udah nyampe di tempat. Ini segede gini gundukannya. Salah satu temen gue ada yang nyelotok gitu kan. Iya ini, gila, kejadiannya kapan? Kata 9 tahun yang lalu sih kata dia. Gila lu, kata dia. Ini mau gali sedalam mana 9 tahun? Kata dia, bener kayak lu pikir. Gitu. Karena kan udah lama, iya, pasti kan tanah udah turun. Iya, gitu. pasti udah ngerempes ya kan. Terus gimana dong nih? Laporin aja, udah laporin. Pada gitu kan. Gue bilang gini, gue belajar dari pengalaman lu. Kalau kita tahu lapor, udah dibantuin sama orang dewasa. Digali, gak ada apa-apa. Terus kita kena lagi. Gue bilang gitu kan, mending kita gali dulu sebisa kita. Ada bukti baru. Yang gak perlu sampai wujudnya kelihatan, pokoknya ada tulang-tulang dah. Ada baju-baju lah ya kan. Soalnya si Sasha bilang, dia bilang dia masih dalam keadaan pakai seragam itu gitu, seragam sekolah. That's why dia nongolnya pakai seragam sekolah. Gue bilang ya minimal ada seragam lah, gue bilang kayak gitu, atau baju gitu kelihatan, baru kita laporin, sisanya nanti yang evakuasi biar polisi, gue bilang gitu. Udah itu kita gali lah tuh. Itu kita gali dari siang sore baru ada titik terang. 5 jam lah, sekitar 5 jam. Itu cuma kelihatan Allahualam rambut.
rambut sama sepatu, ujung-ujung ke ujung, tengah tuh belum kelihatan. Jadi ternyata kalau kata polisi posisi jasadnya itu di kayak dilempar gitu Mas. Jadi melengkung, makanya jadi yang kelihatan yang begitu digali, yang kelihatan pertama kali itu bagian atas sama ujung. Jadi posisi dia begini ya? Iya, posisi dia jatuh begini, ngelengkung. Iya, jadi kayak begitu kan? Iya, gitu. Karena bukan yang dia gali tuh anak-anak kuburnya gitu, lurus kayak rumah kita ntar gitu. Bener kan? Iya kan? Bener. Kalau ya iya kayak gitu, melengkung gitu. Terus teman gue kaget, dia yang nemuin kaki, rambut teman gue enggak, gue bagian tengah aja, gue gini aja. Dia nemuin, ini apa nih? Itu tuh langsung pada heboh semua, terus gini-giniin dikit gitu, jangan sampai bener-bener digali, karena kita takut melakukannya. Iya. Bener gini, sepatu nih. Coba yang situ. Begini. Ini kayak rambut deh gitu kan, Udah, op. Gue kan, udah op, kata. Dia bisa ngerasain kan, dia paling peka nih di antara yang lain, paling peka. Udah. Itu kita nggak fokus, karena berisik. Berisik yang di situ tuh ngeliatin, di situ tuh yang kayak ngomongin kali ya, ngapain sih gitu ya. Gue nggak ngerti, gue kira manusia doang yang gosip. Setan suka gosip. Iya loh, apalagi Miss Kuntil loh. Itu mulutnya ya Allah julid banget. Bisa cari gitu terus gitu. Kan ganggu ya. Kita mau diem kayak lu gitu. Ntar dia tahu dong. Kalau keberadaan dia kita tahu. Dia tuh kan perbego, nahan. Akhirnya situ salah satu teman gue yang ngomong udah stop, dia ngubungin polisi terdekat. Kebetulan datang polisi daerah Jurangmangu. Gue ingat banget. Datang, dia bingung. Ada apa? Akhirnya gue sama teman gue berdua yang pintar ngomongnya, ngejelasin begini. Dia bilang, polisi ini agak nggak percaya. Tapi silakan aja Pak. Gitu. Ini udah kelihatan lah. Nih gue udah kasih setengah nih, lo lanjutin dah gitu. Dia sama ininya gue dibawa lah ke kantor polisi untuk di BAP, mintain keterangan sebagai saksi. Gue jelasin. Dari gini itu berarti prosesnya 3 hari ya. Pertama kali dia nemuin gue, kedua dia yang ngasih ngasih clue segala macam. Pertama ganggu, ini baru ngomong. Terus yang ketiga baru evakuasi. Udah diomongin, polisinya sempat nggak percaya. Dan gue nggak nyangka kalau di kantor polisi itu ternyata memang ada penunggunya juga ya. Gue nggak ngerti gimana historinya di kantor polisi itu. Pada saat gue lagi di BAP itu mata gue tuh nggak fokus ke dia, nggak ke polisi. Tapi menurut polisi kan itu nggak sopan. Tapi padahal gue ngeliat bapak itu di belakang bapak siapa gitu kan, pakai seragam juga. Siapa mukanya agak berarakan ya, agak berantakan, tapi nggak gitu karena samar-samar kan, masih sore, samar-samar. Siapa kata dia nggak ada? Di sini pernah ada mungkin rekan Pak siapa gitu meninggal gitu gue bilang gitulah. Nah, ada sih 2 tahun lalu kecelakaan, dia bagian lalu lintas apa gimana? Gue gak ngerti, gue mau gini maju gue takut karena dia wujud dia pada saat dia mati yang diunjukin. Gue mau lihat namanya maksudnya siapa, jadi gue bisa ngomong ke polisi biar polisi itu percaya gitu. Kenapa emang? Ya mungkin itu kali Pak, gue cuma nyebutin ciri-cirinya aja. Nah polisinya tuh yang kayak gitu loh, gitu doang. Ya udah nama kamu tulis di sini, nomor tanda tangan, nomor telepon, udah kayak gitu doang. Cabutlah gue, selebihnya dia yang ngurus. Pulang, gue sama teman-teman gue pulang. 2 hari gue tenang, tapi 2 hari kemudian gue dapat kabar dari polisi tersebut menghubungi gue. Ternyata si Sasha ini anak tunggal, cewek satu-satunya. Ibunya udah nyari lama, tapi nggak ketemu, ya kan? Terus gue sempet dicurigain dong, ini dari sekolah yang sama apa? Ya intinya ibunya mau ketemu gue, mau ngucapin terima kasih, tapi sekaligus
mau nanya kenapanya. Jujur, ibunya udah rada-rada nggak waras. Ngomongnya udah ngalor gitu. Kalau lagi nyambung. Mungkin kalau ada yang lagi pengen dia sampein ya nyambung gitu, kita jawab. Tapi habis itu ya Sasha gitu-gitu. Ada barang kesayangannya si Sasha tuh yang selalu dipegang sama ibunya itu. Sasha kayak kok bisa sih, terus habis itu ntar dia nangis, dia sedih, terus makasih ya, terus ntar dia sedih nangis, jadi nggak bisa diajak jadi ngobrol bener kayak gitu. Labil gitu ya. Iya. Maksudnya emosionalnya lingkungan emosionalnya juga nggak jelas, naik turun gitu. Ngomong intinya dia sih cuma bilang terima kasih. Udah ketemu, terus dia sempat nanya lah ke gue, kamu temennya kayak gitu kan dari sekolah yang sama gini. Enggak, saya bukan temennya bu, gue bilang gitu, saya nggak sengaja ketemu gini. Udah, kata si polisinya jangan dijelasin, percuma gitu. Intinya dia cuma bilang mau ketemu tuh mau ngucapin terima kasih, kata dia gitu. Oh iya pak. Setelah itu gue dikasih tau lah laporan sama polisi, hasil apa namanya tesnya otopsinya mungkin apa gimana, pokoknya hasilnya luka yang kenapa gitu dijelasin. Ternyata itu bukan mens. Jadi pas lagi BAP gue jelasin ke polisinya, pada saat saya ketemu sama dia pertama kali pak, itu dia di kamar mandi sekolah, di kamar mandi pintu nomor 1, gue bilang pojok. Itu kondisi dia udah memar-memar, udah lebam-lebam gitu, rambutnya lepek, terus di bagian kakinya tuh banyak keluar darah. Saya kira lagi mens mungkin, gue bilang gitu kan. Ternyata ditemukan janin dalam perutnya. Jadi nih perempuan hamil. Begitu. Jadi ternyata sebenarnya gue nggak mau cerita ya, karena Sasha juga kayak mungkin menurut Sasha aib ya, emang aib sih gitu kan. Dia sih bilang intinya dia mati itu karena kehabisan darah kali ya. Iya, dia diperkosa sama si 9 cowok ini ternyata. Diperkosa, digilir, terus disiksa. Disiksanya itu pas dia ngomong hamil, kalau tahu dia udah telat dan dia hamil. Usianya juga udah lumayan 2 bulan, 2 bulanan, 2 bulan jalan 3 bulan ternyata. Mending gue. Terus yang sedih sih gitu, cuma ya mau gimana ya, udah lewat gitu. Terus berarti dia nyangkut ya, karena masih ada dendamnya dia. Iya, karena masih ada dendam, tapi dia nggak bisa nyampein dendamnya gitu loh, dia nggak bisa balas dendamnya. Jadinya jatuhnya dia malah dendamnya sama yang lain-lain, anak-anak cowok-cowok nakal yang udah ini, yang nggak bersalah gitu kan, yang nggak tahu menau gitu. Tapi akhirnya ternyata dia capek juga, dia pengen ya udahlah hidup dengan tenang gitu ya. Dia bisa hidup dengan tenang ya setelah dia udah merelakan semuanya dan dia dikubur dengan layak kan gitu. Nah akhirnya setelah dia bilang itu, gue kaget sih. Dia bilang gue sempat nggak percaya, tapi pas polisi, ternyata pernyataan polisi sama kejadian dan cerita yang dia sampein relate, ya emang nih ternyata itu bukan darah mens. Mungkin dia pas posisi meninggalnya di pojok situ kali ya. Kayaknya kehabisan darah. Biasa sih gitu kalau di dunia alam gaib gitu lah segala macam. Kita tuh dikasih taunya tuh dari hal-hal atau benda-benda yang mengandung memori atau tempat terakhir ya. Iya, tempat terakhir si orang atau korban tersebut gitu. Dan benar aja memang kayaknya sih emang di kamar mandi itu dia takut gitu kan. Pojok, makanya dia ngambil di pojok. Iya, ya. Biar gak ganggu yang lain kan gitu kan. Kalau pojok kan jarang, biasanya orang mungkin pas lagi kejadian, iya benar dia nyalain keran, cuci tangan kali atau apa gitu. Iya, maksudnya mau bersihin ini apa sih gitu-gitu kan. Gimana sih kalau ya orang panik kayak tiba-tiba kok pendarahan gitu. Posisi dia kan pasti dia juga kaget kan, kenapa tiba-tiba ada darah. Mungkin pas lagi disiksa itu sih gua rasa mungkin bagian perut ditendang atau apa gimana gitu kan. Akhirnya pendarahan, terus dia kayak kaget sendiri, kenapa aku pendarahan, dan mungkin di situ dia belum sadar kalau dia tuh isi gitu loh. Pendarahan itu dikarenakan lu tuh gunting gitu. Sedih sih, maksud gua ya masih SMP, cantik
dan nggak nyangka aja gitu ternyata memang kekerasan terhadap perempuan, pelecehan kayak lo yang kemarin kan episode kemarin lo bahas itu udah terjadi dari masa yang cukup lama gitu. Gak nyangka aja sih gue, maksudnya kasihan lo, digilir lo 9 orang apa yang dirasa lo. Terus sampai jadi dan bingung bapaknya yang mana. Lah gitu kan. Iyalah 9 orang gimana? Nggak mungkin nggak jadi 9 orang ya. Kok patungan sih? Nggak mungkin nggak jadi sih 9 orang, nggak mungkin nggak bunting. Nggak mungkin nggak jadi, pasti jadi. Itulah makanya, aduh kasihan banget. Gue tadinya memang ragu, nggak mau bantu, takut ya iseng kayak pengalaman teman gue. Tapi ya gue coba yakin aja karena beberapa bukti-bukti yang memang relate. Soalnya gue yakinnya sih dia karena pakai seragam sama sekolah gue gitu. Dan ternyata emang guru-guru tuh tahu ada kejadian itu, ya, cuma pasti ditutupin. Makanya mungkin dia mikir kok nggak ada yang peduli sama gue ya. Gitu. Iya, kok nggak di-up gitu kan mungkin maksud tujuan Sasha juga biar hal itu kalau bisa tidak terjadi lagi sama anak lain gitu. Mungkin sekolahnya tersebut juga takut namanya kecoreng, iya, pasti, jelek, pasti. gitu, Jaga nama baik sih. Makanya nggak di-up. Cuma gue rasa jaga nama baik nggak sebanding lah ya sama nyawa. Iyalah. Hilang lah ya, kasihan tuh lihat keluarganya kayak gitu kan. Tapi untuk tersangkanya tuh gimana? Infonya ya pokoknya ditelusurin gitulah. Gue pokoknya setelah evakuasi itu, setelah gue dikasih kabar 2 hari setelah evakuasi itu, gue nggak ada kabar seminggu. Gue tenang. Setelah semingguan baru ada kabar lagi. Ternyata ditelusurin, dicari siapa teman dia zaman dia waktu sekolah itu 9 tahun yang lalu. Dari 9, 3 orang tuh sudah meninggal. Si cowoknya ini. Sakit? Katanya sih kecelakaan ya. Tapi kecelakaannya pada nggak wajar katanya. Mungkin diganggu kali. Gue nggak tahu persis deh ya kan. Intinya gitu sih, katanya 3 kecelakaan. Sisanya 6 lagi tuh ada yang katanya masih hidup, ada yang cacat, tapi ada yang macam-macam. Cuma 2 atau 3 orang yang normal. Gue meler mulu ya. Gue lagi di klub nih. Agak pedih matanya saya nih ya dari tadi ya guys ya. Makanya aduh nangis nih saya. Kayak saya diam aja dari tadi, mata saya pedih. Jadi begitu guys ceritanya. Dari situ udah gue yang enggak, dari kejadian itu gue dipanggil sama guru-guru kepala sekolah tuh, gue dipanggil, gue ditanya, kenapa kamu bisa gini-gini, kenapa kamu nggak lapor dulu ke saya? Ya kalau dilapor kamu malah bilang ke malah kagak bakal polisi. diizinin. Pak, gue ngomongnya waktu itu gini, Pak, Bapak pernah nggak disamperin sama setan? Sama setan. Oh iya, gitu. Sama setan. Dia minta tolong langsung Pak untuk nemuin jasadnya. Coba Bapak di posisi saya bagaimana? Gue bilang kayak gitu. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Aduh, anak kekinian mata. Terus pokoknya gue sama 3 guru, gue ditanya sama guru BK, wali kelas gue, sama kepala sekolah. Akhirnya di situ lah terkuak, benar emang. Iya ada gini, tapi kita mencoba menutup rapat-rapat karena kita takut nama sekolah kita jadi jelek atau apa. Jadi memang benar-benar kejadian dia meninggal, dia hilang, itu bisa dibilang sekolah gue tuh lepas tangan ya. Maksudnya, ya dia nggak ngelapor, terus anak-anak yang kurang ajar ini tuh nggak ada sanksi apa-apa, karena memang ya dia nggak, intinya dari sekolah tuh tidak ada tindakan yang dicari gitu. Siapa nih yang gini? Kenapa kok bisa hilang gitu ya, tiba-tiba hilang aja gitu. Tapi padahal pada saat dia mati, pada saat dia wafat itu barang-barang dia tuh tinggal di sekolah. Jadi emang pada saat hari udah sekolah hilang gitu aja ya. Gitu, jadi orang tua kan taunya anakku sekolah gitu ya. Sekolah gitu. Kok kagak pulang? Nggak pulang, kok nggak ada gitu loh. Ini barang-barang semua buku, tas, apa segala macam ada di sekolah. Tapi sekolah nggak mau tahu. Iya, sekolah nggak anggap itu serius dan melakukan penyelidikan atau apa itu, lapor lah minimal gitu. Tapi zaman dulu udah ada CCTV belum sih? Belum, sekolah gue belum ada. Oh 9 tahun yang lalu SMP belum ada kali ya. CCTV. CCTV.
Cipil. TV mah udah ada, TV yang gede tau gak lu? Yang kalau misalnya ada semut dikit digebrak, bak, biar semut hilang. Makin gitu. Dari situ sih gue tahu bapak kenapa, bapak salah, ibu salah, harusnya jangan diem, harusnya di speak up, harus disampaikan gini-gini. Kasihan dia jadi nggak tenang arwahnya, gini-gini segala macam. Ya kan kita menjaga nama baik sekolah gini. Ya gue masih kecil, gue nggak terlalu pandai berdebat lah pada saat itu gitu. Gue yang ya udah akhirnya gue diistirahatkan itu. Oh, diskors. Jatuhnya kalau sekarang diskors. Skors berapa lama? Dulu gue diistirahatkan. Ya kurang lebih lah. Seminggu. Diistirahatkan alasannya demi nama baik sekolah lagi. Bukan. Oh, bukan. Katanya mental gue. Padahal mah nggak apa-apa mental ya. Nggak apa-apa, udah biasa gitu. Biar gue istirahat udah, katanya biar nggak terlalu, ya mungkin dipikirnya gue shock apa gimana kayak gitu. Udah dari situ ya agak tragis ya guys. Agak tragis. Bukan ya. Agak sih, itu mah tragis ceritanya. Banget itu karena nggak manusiawi banget sampai di. Tapi sekarang istilahnya Sasha udah ini atau masih suka ketemu? Kalau ketemu secara langsung enggak, mimpi masih kadang-kadang. Kayak semalam diceritain dia datang. Jadi gue punya kebiasaan, gue anaknya tuh seneng banget nulis, entah itu nulis tulisan atau ngetik di komputer. Apapun, gue lagi sedih, gue lagi seneng, gue lagi marah, urusan pribadi kayak atau ketemu hal-hal yang begitu gitu, pasti gue tulis, gue ketik. Cuma harddisk laptop gue rusak, ganti data hilang semua kan. Nah karena kemarin gue sempet berpikir, gak tau gue keinget aja masih Sasha ini gitu. Gue pengen lah untuk, oh ya udah ayo balikin lagi lah, kan itu memori di sini, ya kan? Bukan di harddisk kan. Jadi walaupun itu ini, gue bisa balikin lagi. Ketik ulang. Bener-bener kemarin gue habis main di sini kan, gue pulang, gue ketik, gue selesaiin, maksudnya gue selesaiin sampai beres, udah selesai, tak gue tutup. Itu mati lampu rumah gue. Tapi yang mati lampu cuma di atas doang. Kamar rumah gue enggak, untung anak gue udah tidur. Cuma kalau masih bangun, itu mati lampu. Terus gue nengok gue kaget, gue nengok keluar rumah semua, maksudnya tetangga-tetangga nyala. Mak gue biasanya kalau mati lampu ataupun listrik turun pasti nelpon. Listrik turun kan biasanya gitu, dia nyuruh gue ini enggak. Karena di bawah nyala. Gue keluar dong, nggak pakai lama, gue keluar ke bawah gue. Jadi biasa di bawah tuh selalu satu lampu pasti dinyalain. Kalau nggak lampu dapur, lampu ruang tengah, lampu dapur nyala, nggak masalah. Gue di bawah udah dipasangin, gue pencet nyala, gitu kan. Pas gue balik lagi ke atas, udah nyala. Si Sasha gangguin aja. Mungkin gue datang nih ya, gitu. Lu nyeritain. Nulis lagi, nyeritain gue lagi. Gue datang nih. Seneng apa aja kabar, kali dia gitu ya. Apa kabar? Sasha ya ampun, gue sampai ngomong, gue nggak bisa tidur tuh, gue yang masa iya sih Sasha, masa iya sih gitu dia datang lagi, kalaupun dia datang untuk apa gitu. Terima kasih udah, pamitan udah, mau ngapain lagi, bilang gitu kan. Oh mungkin dia takut kisahnya dia gue salah gunain, mungkin gitu. Situ gue ngomong aja sendiri, gue bilang Syah tenang aja, kalaupun gue up cerita lo atau kisah lo gitu ya, ini nggak akan gue salah gunain, mungkin justru malah bisa jadi pelajaran. Untuk teman-teman gue nantinya, untuk siapapun gitu kan. Dan untuk gue juga, karena gue perempuan gitu kan. Walaupun udah jangan goyang iya, gue bilang kayak gitu, gue maaf mungkin gue nggak izin dulu sama lo gitu kan. Dia makamnya ada di Tanah Kusir kok. Oh iya, Tanah Kusir, cuma gue udah lupa blok-bloknya berapa, udah lama banget. Dulu sih masih setahun 2 tahun kejadian itu sih gue masih suka ziarah lah. Bentuknya juga sekarang mungkin udah beda kali ya, Tanah Kusir. Iya kan, Tanah Kusir juga udah gede banget, terus ada yang udah disingkirin kan juga kan, udah nggak terlalu ingat gitu. Dengar-dengar juga ibunya udah lama juga meninggal, udah sakit. Wafat. Ya. Jadi emang dia tuh mirip-mirip kehidupan sama gue lah. Tinggal tuh di rumah cuma sama berdua doang. Ibu sama berdua doang gitu. Bokapnya emang udah lama nggak ada. Itu sih gue bilang tenang aja, nggak akan gue salah gunain. Cerita ini ya insya Allah bisa jadi apa ya, pembelajaran ya, buat contoh nih kalau ada kayak gini-gini, bukan cuma buat cewek-cewek doang ini,
Kalau mungkin ada guru cowok juga untuk lebih bisa menghargai perempuan. Jangan sampai lu jangan mau pengennya, jangan mau itunya doang. Jangan sampai lu bersikap lebih hina daripada binatang. Binatang aja nggak gitu loh. Tanggung jawab lah. Nah, kalau misalkan gitu. emang terjadi kayak gitu hamil. Parahnya di situ ya sekolahnya untuk itu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat di seluruh sekolahan manapun. Kalau memang ada tragedi apapun itu di sekolah lo gitu, kalau bisa sih speak up aja. Daripada bahaya tuh kan jadinya bahaya ke nama baik sekolah juga kan jadinya. Nama baik sekolah juga, ke murid-murid yang lain yang nggak tahu apa-apa akhirnya jadi kena dampaknya ya kan, beberapa sakit apa segala macam. Untung cuma dibikin sakit doang. Coba dibikin koid. Dibikin sial kenapa gitu misalkan ada aja kan, kita nggak ada yang tahu. Hati orang kita nggak tahu, apalagi hatinya setan. Nah itu dia, setan aja bisa pura-pura baik kan. Itu dia. Ih, gue kalau ngeliat lu ngomong gitu gue jadi inget mukanya kuntilanak kalau udah iseng mukanya berubah-berubah. Tadi jadi lugu cantik banget gitu, terus tato taring keluar. Miske bener-bener dah. Gak bakal lah kita Miske. Jadi gitu guys ceritanya, sangat tragis, kasihan Sasha ya. Ya semoga amal ibadahnya Sasha udah diterima. Semoga tenang lah. Semoga udah tenang lah ya, udah jangan. Udah bahagia di atas. Udah sama nyokapnya juga kan. Iya udah gak ngerasain sakit lagi. Benar. Benar sih udah gak siksa lagi. Nah kalau ada Sasha salam sama Sasha ya. Allah. Ih, canda Allah. Ih. Udah tenang. Udah tenang, jangan ketemu lagi. Ya kalau di mimpi gitu maksudnya. Iya. Di mimpi. Gitu. Jangan Sasha. Ntar numpang di motor lo pulang. Iya, emang enak lo. Orang gini. Aduh, beneran cakep lu. Belasaran lagi. Cakep. Oh iya, perbaikin ketuk. Kok dia jadi serius sih? Oke guys, gitu aja ceritanya dari Ica. Mungkin nanti tentang Sasha, mungkin nanti next banyak cerita. Ada banyak, banyak guys. Cuma kita tunggu ceritanya. Nanti pada penasaran. Pokoknya pantangin terus. Jangan lupa untuk like. Mantap. Jangan di like kalau kata dia mah. Jangan di subscribe, jangan di share. Karena berfaedah. Tapi kalau ini berfaedah yang ini guys. Tapi di komen dulu ya, baru gua akan cerita lagi nanti. Nah tuh harus langsung aja DM ke Instagramnya, coba apa Instagram. Coba dong promosi gitu-gitu dah. Ibu ini sesaat taruh di bawah nih. Boleh nanti gua tulis di sini @CHA_Wijaya69. Dah CHA_Wijaya69. Gak usah nanya kenapa 69. Enak aja. Ntar kalau apa-apa dia minta mau, ayo dong, cerita lagi dong pengalamannya. Nanti gue akan cerita tapi cuma di sini. Mantap. Oke guys, segitu aja untuk Thank you, episode terima kasih 3-nya. juga buat Sasha sudah menginspirasi. Makasih juga buat Ica udah mau capek-capek datang ke sini. Gue dari tadi merinding. Karena ini gue beneran. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum, bye. Bye bye.